Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang trending topik saat ini, yakni tentang Pep Guardiola yang disalahkan atas kekalahan timnya Manchester City dari Real Madrid di babak semifinal Liga Champions musim ini. Saya memang ada meminta kalian untuk memberikan counter analisa dari konten review yang saya buat dari pertandingan second leg dari babak semifinal ini teman-teman. Dan yang saya baca begitu banyak dari kalian yang memberikan komentar menyalahkan Pep Guardiola. Ada yang menyalahkan bahwa Pep Guardiola menarik keluar Kevin De Bruyne, Jesus, dan juga Riyad Mahrez terlalu cepat padahal pertandingan belum selesai. Ada juga yang menyalahkan bahwa Pep Guardiola mengandalkan strategi bertahan sehingga Real Madrid bisa comeback. Ada yang juga menyalahkan Pep Guardiola karena dia overthinking sehingga dia terlalu cepat melakukan pergantian pemain tersebut. Ada juga yang menyalahkan para pemain Manchester City yang tidak disiplin untuk mengawal lini pertahanan sehingga Real Madrid bisa comeback. Ada juga yang berkomentar bahwa seharusnya Pep Guardiola ini justru tidak menarik keluar Kevin De Bruyne dan dia perlu terus bermain hingga pertandingan selesai, bahkan jika tadinya pertandingan itu berjalan hingga babak extra time. Dan saya pikir wajar saja kalian berkomentar seperti itu dan mayoritas dari kalian menyalahkan Pep Guardiola. Karena kan hasil akhirnya Manchester City kalah. Coba Manchester City menang dan lolos ke final. Pasti komentar kalian akan berbeda. Komentar kalian akan mendukung keputusan dari Pep Guardiola yang melakukan beberapa pergantian pemain tersebut. Justru menurut saya, Carlo Ancelotti yang mengambil resiko sangat amat besar. Karena yang pertama dia menarik keluar Kroos, itu tentu mengurangi kekuatan Real Madrid di lini tengah. Kemudian dia dengan berani ketika sudah tertinggal menarik keluar Casemiro yang sebenarnya main lumayan bagus. Dia menyulitkan pergerakan dari para pemain City di tengah. Kemudian dia menarik keluar Modric. Yang dia mainkan pertama adalah Rodrigo, terus dia mainkan Asensio dan juga Camavinga. Ternyata itu berbuah hasil yang positif. Ya artinya kita tidak bisa menyalahkan Pep Guardiola dengan mengambil keputusan seperti itu. Karena sebetulnya resikonya berada di pihak Carlo Ancelotti. Padahal faktanya Manchester City itu tidak bertahan setelah mereka unggul dengan skor 0-1. Ada dari kalian yang mengatakan bahwa Manchester City kenapa bertahan? Itu yang membuat para pemain Real Madrid bisa comeback. Padahal Manchester City tidak bertahan. Buktinya apa? Buktinya setelah Manchester City unggul dengan skor 0-1, justru Manchester City mendapatkan lebih banyak peluang emas daripada para pemain Real Madrid. Real Madrid mendapatkan 2 gol, 1 tendangan dari Rodrigo bisa di-save oleh Ederson. Manchester City mendapatkan 4 peluang emas, 1 dari Cancelo yang di-save Courtois, 1 lagi dari Grealish yang masuk menggantikan Jesus yang tendangannya bisa di-block on the line atau di garis gawang dari Courtois oleh Mendy. Kemudian 1 lagi peluang dari Grealish yang hampir saja dia mencetak gol. Ini 3 peluang dari Manchester City ini sebelum Real Madrid menyamakan kedudukan loh. Ini 3 peluang emas loh mereka dapatkan. 2 dari dalam kotak penalti. Tendangan dari Grealish yang kedua yang dia dapat peluang itu tipis saja. Di tiang sebelah kiri ya, dari gawang dari Courtois. Di tiang jauh. Kemudian baru Real Madrid bisa mencetak 2 gol dan mereka mendapatkan peluang dari Rodrigo. Tapi di menit ke-95 Foden hampir mencetak gol dari dalam kotak penalti. Jika saja Foden mencetak gol itu berarti skor menjadi 2-2 dan Manchester City yang akan lolos ke babak final. Tapi ternyata kan yang terjadi kebalikannya. Masuk ke extra time dan Real Madrid menang dengan skor 3-1. Dan sebetulnya Manchester City ini tidak bertahan. Manchester City tetap bermain menyerang. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pep Guardiola setelah pertandingan ini di preskon, bahwa sebetulnya di babak kedua itu Manchester City yang memegang kendali permainan. Dan apa yang dia katakan itu 100% betul karena City lebih banyak peluang di babak kedua. Cuma kan sayang saja finishing dari para pemain yang tidak bagus. Mereka tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan City itu bisa unggul setelah Kevin De Bruyne itu ditarik keluar loh. Baru City unggul. Artinya tanpa Kevin De Bruyne juga sebetulnya City sudah bermain bagus. Mereka sudah mendapatkan banyak kesempatan. Justru saya melihat Kevin De Bruyne ini yang dikawal habis-habisan mulai dari babak pertama. Babak pertama dia di-foul beberapa kali. Cukup keras permainan dari para pemain Real Madrid karena memang mereka mendapatkan banyak kartu kuning juga di pertandingan ini. Kevin De Bruyne cuma bisa memberikan 2 umpan kunci dan 1 shot on target. Selain itu dia dikurung habis-habisan, ditekan habis-habisan oleh para pemain Real Madrid. Mungkin itu juga yang menjadi alasan dari Pep Guardiola menarik dia keluar
Apalagi itu juga yang bisa menyulitkan Kevin De Bruyne untuk menjaga kebugarannya. Karena kan kita tahu Manchester City masih punya peluang untuk menjadi juara dari Liga Inggris. Dan tampaknya memang City yang akan lolos ke pertandingan final. Jadi saya pikir sah-sah saja dia mengganti Kevin De Bruyne. Kemudian dia mengganti juga Gabriel Jesus. Gak salah juga, karena pemain yang dia masukkan Jack Grealish mendapatkan peluang lebih banyak daripada Jesus. Jesus itu peluang emasnya cuma 1, Jack Grealish itu dapat 2 peluang emas. Justru manusia 100 juta pound inilah yang gagal menyelesaikan 2 peluang emas tersebut, yang dua-duanya dia dapat dari dalam kotak penalti. Jesus itu cuma dapat 1 peluang di awal babak kedua yang berbahaya, yang bisa di-save oleh Courtois karena dia pun dikawal ketat seperti Kevin De Bruyne. Fernandinho masuk untuk menambah kekuatan di lini tengah. Bahkan dia hampir mencetak gol kan di extra time babak pertama. Sayang sekali ketika Courtois sudah save itu sundulan dari Foden, ternyata dia tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut yang dia dapat dari hasil save Courtois. Artinya secara permainan memang City unggul, cuma tampaknya para pemain dari Manchester City yang kalah dari segi kebugaran, teman-teman. Ini terlihat jelas ketika para pemain dari Manchester City tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali di babak kedua extra time kepada para pemain Real Madrid. Padahal semua para pemain pilar dari Real Madrid itu sudah ditarik keluar. Tapi Manchester City tidak bisa mencetak 1 pun peluang di babak kedua extra time. Padahal jika saja mereka bisa menciptakan 1 peluang dan mencetak gol, maka mereka yang akan lolos ke babak final. Nah, saya melihat kebugaran dari para pemain Real Madrid itu jauh lebih baik, ya karena mereka punya pelatih fisik yang bagus, yaitu Antonio Pintus, yang memang kita tahu mengubah kekuatan fisik dari para pemain Real Madrid musim ini. Tidak banyak para pemain Real Madrid yang cedera musim ini dibandingkan musim lalu, dan mereka bisa bermain 120 menit dengan level konsistensi yang bagus. Bahkan pemain pengganti yang masuk dari bangku cadangan pun bisa memberikan performa terbaiknya. Jadi saya pikir tidak fair jika menyalahkan Pep Guardiola. Karena sebetulnya Manchester City bermain jauh lebih baik. Mereka menciptakan jauh lebih banyak peluang emas daripada para pemain Real Madrid. Madrid itu yang saya catat, teman-teman, hanya punya 5 peluang emas. 3 gol dan 2 itu, 1 di save, tendangan Benzema, dan 1 lagi dari Vinicius Junior, tendangannya melenceng. Itu saja 5. City itu punya 6-7 peluang emas loh. Tapi hanya 1 gol. Nah, di sini sekarang kelihatan bahwa City itu seharusnya punya natural striker murni. Inilah bedanya antara Manchester City dan juga Real Madrid. Manchester City punya manusia 100 juta pound yang gak bisa perform di saat dibutuhkan. Real Madrid punya pemain senior seperti Karim Benzema yang bisa perform di saat dibutuhkan. Nah, artinya kritikan kepada Real Madrid yang diberikan di awal musim bahwa Real Madrid mengandalkan terlalu banyak pemain tua justru bisa dibalikkan oleh para pemain senior Real Madrid ini dengan performa yang luar biasa di pertandingan semifinal leg kedua ini. Artinya mereka bermain dengan konsistensi yang jauh lebih baik dan mereka bisa bertahan untuk bermain dengan tempo tinggi hingga babak pertama extra time. Itu perbedaannya antara para pemain Manchester City dan juga Real Madrid. Justru saya melihat konsentrasi dari para pemain Manchester City di lini pertahanan lah yang memberikan peluang kepada para pemain Real Madrid mencetak gol. Teman-teman lihat deh, bagaimana Ruben Dias itu tidak bisa mengawal pergerakan dari Rodrigo. Umpan dari Benzema itu memang mahal banget sih assist itu. Akhirnya Rodrigo bisa mencetak gol. Kemudian Rodrigo bisa mencetak gol lagi, padahal dia berada di antara Laporte dan juga Dias. Kemudian Dias yang melakukan pelanggaran kepada Benzema, padahal Benzema belum berada dalam posisi yang berbahaya. Which means murni kesalahan ada di para pemain Manchester City. Yang pertama, mereka gagal melakukan finishing dari begitu banyak peluang emas yang mereka dapat. Yang kedua, konsentrasi dari para pemain bertahan di waktu-waktu yang krusial justru tidak bisa mereka jaga. Ya, maka itu gak fair juga sih untuk menyalahkan Pep Guardiola. Pep adalah salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Konsep permainan dia salah satu yang unik. Sebetulnya dia tidak membutuhkan pemain bintang, teman-teman. Memang dia membeli begitu banyak pemain di Manchester City. Kalau nggak salah dia sudah habis lebih dari 1 triliun rupiah ya. Justru yang saya melihat kabar yang berkembang bahwa sekarang Manchester City benar-benar ingin striker murni di lini depan. Karena sebetulnya jika mereka punya striker murni, ya bisa saja keadaannya berubah. Bisa saja dia mencetak tambahan 1 gol lagi di pertandingan krusial seperti ini. Karena striker predator di kotak penalti itu sangat perlu, teman-teman, di saat-saat krusial, apalagi di pertandingan-pertandingan besar. Itu yang membedakan
antara tim yang bisa menjadi juara dan tim yang gagal menjadi juara. Liverpool punya itu. Liverpool punya Sadio Mane, punya Salah. Walaupun memang mereka sering shifting position, tapi mereka bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Dan kita tahu Liverpool juga jarang membuang-buang peluang yang mereka dapatkan, peluang-peluang emas. Jadi ya itulah penjelasan saya. Justru bisa jadi Pep Guardiola ini gagal berkali-kali untuk membawa tim lain yang dia latih selain Barcelona menjadi juara dari Champions League, ya mungkin juga karena ada kutukan itu kan. Katanya ada kutukan tuh ke Pep Guardiola dari dukun-dukun asal Afrika karena perlakuan dia yang dianggap tidak baik kepada Yaya Toure ketika Yaya Toure membela Barcelona dan juga Manchester City. Bisa juga kan, isu yang berkembang sekarang kan seperti itu. Karena faktanya Pep Guardiola tuh kalau nggak salah 6 kali loh gagal di babak semifinal loh. Ya bisa juga, ya percaya gak percaya deh kalian. Karena terlihat Manchester City itu hanya tinggal beberapa menit lagi lolos. Bahkan Pep Guardiola saja mengatakan ini kekalahan yang sangat amat menyakitkan, yang dia sama sekali tidak menyangka akan menimpa timnya. Dia sudah melakukan segala hal dengan baik, tapi ya namanya belum rezeki, ya gimana? Disinilah kita melihat kan peran dari Carlo Ancelotti yang mengambil resiko besar. Itu resiko besar loh. Siapa yang ada di tengah? Semuanya menyerang ke depan. Tapi justru para pemain City yang terlena karena keasikan menyerang. Mungkin karena mereka sudah terbiasa bermain dengan sistem menyerang. Maka itu mereka gak bertahan. Seandainya mereka bertahan seperti lawan Atletico Madrid, saya pikir akan sulit bagi Real Madrid untuk comeback. Dan mungkin juga stamina para pemain terkuras ya, karena kita tahu Liga Inggris itu kan jauh lebih ketat. Dan Manchester City kan selain juga di Liga Inggris, di Liga Champions, sebelumnya di Piala Liga dan juga di Piala FA. Meskipun ada rotasi yang dilakukan Pep ya, tapi tetap sajalah berpengaruh ke fisik dan juga stamina para pemain. So we wait for the final of Champions League. Tapi saya pikir dengan kekalahan ini, dengan tersingkirnya City dari Liga Champions, mereka akan fight habis-habisan di Liga Inggris dan akan coba menjadi juara lagi back to back. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti comeback yang bisa dilakukan Manchester City meskipun bukan di Liga Champions lagi, tapi kita tunggu bagaimana aksi mereka di Liga Premier Inggris, karena saya yakin itu adalah gelar yang sekarang diincar oleh Pep Guardiola. Karena kalau dia gagal, ya artinya City gak akan mendapat gelar sama sekali musim ini. Tentu akan sangat ironis. Tapi apa saja bisa terjadi. No hate, only football. Salam sepak bola.